Kita masuk materi kita, yakni di chapter yang ketiga. Mengenai ocean freight lah ya, bagaimana pengiriman barang lewat laut. Ada yang mengatakan by ocean, ada yang mengatakan by sea, sama aja. Cuma beberapa perusahaan dulu tidak mau dia menggunakan by sea, tapi by ocean ya, biar lebih mudah gitu ya. Oke, carriage of goods by sea ya, pengiriman barang lewat laut. Tentu ada laut, ada impor, ada ekspor. Ada mungkin menggunakan kapal besar, menggunakan mother atau ocean vessel, ada juga menggunakan feeder. Biasanya dari Jakarta itu 95% mungkin feeder ya, karena dari port di Jakarta, Surabaya, Semarang, nanti ke Singapura atau ke Malaysia. Ya, feedernya kita itu ada Singapura, ada ke Malaysia, ada juga bisa lewat Korea, lewat Busan, atau lewat Taiwan, ya, Kaohsiung, bisa juga lewat Hong Kong, ya. Itu yang biasanya. Di Malaysia sendiri ada Port Kelang, ada Tanjung Pelepas, ada beberapa port di sana ya. Jadi itu yang menjadi hub atau seperti gate bagi ekspor Indonesia. Jadi ini kita belajar mengenai carriage, pengiriman barang lewat laut ya. Pertama di sini A, the organization for the market for shipping service ya. Tentu ada, kalau di Indonesia ada juga itu organisasi-organisasi yang mendukung untuk bisa bagaimana service terbaik untuk lewat laut ini. Jadi ada organisasi-organisasi sebenarnya membantu anggota-anggota juga kalau ada permasalahan, baik itu di pelayaran, baik itu di di aturan peraturan dari pemerintah ya. The feature of the charter and liner service, ada juga kapal yang charter. The structure of the liner conference system ya, ini zaman dulu ada sistem-sistem yang lebih conference. Dulu ada bahkan Anera ya, grup Anera ada di luar Anera. Jadi itu organisasi dari beberapa pelayaran yang membuat jadi satu. Sebenarnya itu tidak bagus gitu ya. Kadang-kadang yang di dalam Anera itu, organisasi itu seperti menyingkirkan pelayaran kecil ya. Mereka buat organisasi sehingga mereka menjadi giant, menjadi seperti raksasa, mempunyai power yang sangat kuat, bargaining position yang sangat kuat, tapi itu bisa menghambat perusahaan-perusahaan kecil ya, perusahaan kecil. Dan itu kan memang kenyataan sekarang ini kan, perusahaan-perusahaan lokal domestik seperti Indonesia ini kan agak susah ya, agak susah dia berhadapan dengan giant gitu, big player gitu, seperti DHL, Kunanagel, Yusen, itu perusahaan besar gitu, ada Panalpina, ada apa, itu besar-besar banget. Secara dana mereka kuat, secara sistem mereka bagus, secara SDM-nya juga mereka bagus gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada satu proyek itu membutuhkan dana yang besar. Sementara kita kadang-kadang ke customer itu kan masih ada kredit gitu ya. Kredit bisa 14 hari, bisa 30 hari, 1 bulan, bisa juga sampai 60 hari, bahkan ada sampai 90 hari. Perusahaan-perusahaan besar itu selalu minta kredit gitu, minta utang lah gitu ya. Kita udah deliver, mereka punya kargo, tapi mereka masih belum bayar ya. Sementara kita kadang-kadang ke pihak pelayaran, ke pihak airline, ke pihak tracking, ke pihak warehouse, pergudangan, kita harus bayar juga gitu ya. Jadi itu kadang-kadang kita nggak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Apalagi tadi membuat satu organisasi, tapi organisasi itu untuk memperkuat diri sendiri untuk melawan pesaing-pesaingnya gitu ya. Itu sebenarnya melawan perdagangan bebas ya, perdagangan bebas. Jadi akhirnya ya kita perusahaan lokal itu hanya dapat seperti
remah-remahnya gitu. Kita bagaimana melawan DHL yang seperti itu? Udah mendunia ya, bukan PBB aja berapa negara anggota PBB. Kadang-kadang itu seperti Kunenagel, seperti DHL tuh lebih banyak anggotanya daripada PBB gitu ya, karena mereka benar-benar punya jaringan yang sangat luas sekali ya. Di Indonesia umpamanya mungkin ada pusatnya di Jakarta, mereka sampai punya cabang-cabang di Surabaya, di Semarang, di sampai Denpasar sana, sampai Pontianak gitu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita agak kelabakan ya. Jadi kalau pemerintah tidak membantu perusahaan domestik gitu, itu bisa kalah ya. Kalau kita kapal laut ini, kemudian gini, saya nggak tahu mungkin ada beberapa sini yang kerja juga di perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di bagian ocean gitu. Kalau kontrak ada namanya global kontrak ya. Waktu saya kerja di perusahaan Jerman Kuehne+Nagel, demikian juga waktu kerja di perusahaan Swiss sama di perusahaan Prancis, itu kontraknya itu bukan dibuat di sini gitu. Jadi kontraknya kalau Swiss itu perusahaan panel pina itu kemarin itu mereka buat kontrak ya di Jerman sana atau di Swiss. Kuehne+Nagel juga buat kontrak di Swiss di Jerman. Kalau waktu di SDV itu dibuat di Marseille, Prancis. Jadi mereka buat global kontrak. Jadi perusahaan ini kepelayaran, umpamanya kayak Evergreen gitu. Evergreen. Dia buat global kontrak dalam setahun. Umpamanya sekarang tahun 2023. Tentu udah mulai siap-siap ini tahun 2024. Ya. Mereka buat global kontrak. Jadi ditandatangani kontrak dengan pelayaran. Umpamanya kontrak kemana aja seluruh dunia. Dari Indonesia ke Amerika, dari Indonesia ke Eropa, dari Eropa ke Indonesia, dari China ke Latin Amerika, semua. Itu kan semua ya, dibuat kontrak. Nah, itu kan bisa ditotal-total kira-kira dalam setahun itu berapa juta kontainer gitu. Ya, yang akan movement, pergerakan. Ada berapa juta kontainer. Nah, karena dia besar, ya jutaan kontainer per tahun, tentu harganya bisa jadi murah gitu ya. Kan kita juga gitu, belanja ke Tanah Abang, kadang kalau beli selusin, dengan beli satu kan yang satu itu bisa lebih mahal gitu. Nah, sama perusahaan besar itu buat global kontrak gitu. Karena memang mereka sudah jaringannya sudah ada di mana-mana gitu kan. Jadi bisa jutaan kontainer. Sementara yang kita domestik ini kadang-kadang ya kalau kita punya 100-200 kontainer per bulan juga mungkin sudah happy gitu kan. Jadi paling kita buat kontrak secara lokal. Pastilah harga yang global kontrak itu lebih murah dibandingkan dengan parsial kontrak gitu ya. Seperti tadi, kalau kita beli satu bal di Tanah Abang, satu bal entah baju atau apa gitu, tentulah itu lebih murah dibandingkan kita beli satu-satu gitu. Ya. Nah, karena yang besar ini yang murah-murah, customer tentu ingin punya yang lebih murah kan. Di mana-mana pengen harga murah tapi kualitasnya bagus gitu. Di situ terjepitnya perusahaan-perusahaan lokal ya. Kalau saya umpamanya booking ke pelayaran gitu, mereka kasih harga yang umum. Harga umum itu bisa lebih tinggi 300-400 dolar daripada harga global kontrak. Nah, ketika kita menjual, kita buat quotation, kita buat penawaran ke customer lah, dibilang, wah harganya mahal gitu, ya. Harganya mahal dibandingkan umpamanya DHL, ya. DHL yang sudah mengglobal, sudah worldwide, tentu harganya lebih murah gitu ya. Dan mereka juga punya posisi tawar yang tinggi ya, posisi tawar yang tinggi. Itu yang menjadi kendala tapi di akhir-akhir ini saya kebetulan mulai Agustus tahun lalu saya perusahaan kami bergabung di salah satu seperti Gojek gini loh, online gitu loh. Jadi kita menjadi member dari satu afiliasi dari satu logistik. Jadi kami saya nggak tahu apakah perusahaan kalian itu udah pernah dengar ini. Saya bergabung dengan GLA. GLA itu Global Logistic Alliance yang berpusat di Shenzhen di China ya. Dan sampai hari ini GLA ini udah ada di 70 negara.
Ya lumayan juga 70 negara. Nih, tadi saya ini ya, ini hanya contoh aja. Saya tadi ada minta satu harga ya, harga dari agensi kami yang di GLA. Sorry. Saya kasih contoh satu. Nah ini jadi bagusnya GLA ini kami ya Global Logistic Alliance ini kan saya kirim tadi nih ada email karena ada permintaan dari satu customer di sini ada rencana LCL Cargo by sea by ocean ya LCL Cargo ini ya LCL by sea ada 2 palet ya ada di sini ukurannya 120 kali 40 kali 10 inch ya ini beratnya 6.550 pick up-nya dari sini barang itu diambil dari sini nama perusahaannya Enrico International Corporation alamatnya di Caroline Road Aberdeen North Carolina di Amerika ya tujuannya ke Jakarta please advise your best rate in order to get ya. Maksud saya ini saya kirim kami punya agen itu namanya ini GLA ini Global Logistic Alliance ini ya Global Logistic Alliance ini jadi sekali saya kirim ke sini nanti beberapa agen yang ada di Amerika itu kadang-kadang sampai 10 sampai 15 agen itu kirim email ke saya semua kasih harga ini harga saya segini untuk shipment yang sama dikasih jadi penawaran itu nah keuntungan kita mana nanti dari 10 itu kita pilih mana yang paling murah yang lebih kompetitif gitu mana yang paling bagus servisnya kompetitifnya nah itu bisa kita offer kepada customer itu keuntungan ketika kita mempunyai keagenan di luar negeri seperti tadi ya kami saat ini udah punya keagenan 70 negara hampir 7.500 office di luar negeri tapi seperti DHL Nagel itu bukan 70 negara lagi udah sampai 180 negara, hampir 190 negara gitu. Seperti tadi. Bahkan keagenan mereka bisa lebih besar daripada PBB gitu ya. PBB mungkin cuma 170 sekian anggotanya. Itu karena link mereka yang sangat luas ya. Nah, itu menjadi kekuatan di bidang logistik. Sehingga tadi kan saya bilang ini di permintaan saya ini kan lewat laut ya, lewat laut ini ya, lewat laut berarti kan nanti ini kemudian term of shipment-nya kan X-Walk ya. X-Walk berarti kan ini kan termnya ini X-Walk ya. Ini X-Walk rate to Jakarta ya. X-Walk berarti kan biaya pick up pengambilan barang atau tracking dari sini Enrico International yang ada di Aberdeen North Carolina itu biayanya sampai ke Jakarta ya sampai ke Jakarta Port itu berarti dibayar oleh si konsaini di sini. Ada pembeli kami, customer kita di sini namanya Kota Minyak, itu nanti yang akan bayar karena termnya itu X-Walk ya. Jadi LCL by C dengan detailsnya. Biasanya kadang-kadang ditanya juga high code-nya nomor berapa, apakah bisa ini apa namanya packingnya itu bisa ditindih satu sama lain dan lain-lain ya kadang-kadang minta juga umpamanya nama komoditinya tapi biasanya kita udah bilang ini general cargo ya general cargo biasa jadi bisa di uh, tidak tidak barang berbahaya ya nah seperti itu ya oke kemudian the role of liner time shipping agencies ya bareboat charter, time charter, voyage charter, nanti kita akan bahas semua ini. Kemudian stevedoring service, expediting cargo, handling stevedoring itu biasanya perusahaan bongkar muat yang ada di pelabuhannya. Terus ada CY atau container terminal yard ya. Oke. Pengiriman melalui laut dapat diterapkan pada semua jenis muatan ya. Ya biasanya semua lah hampir semua ya jenis muatan kecuali umpamanya mungkin barang-barang yang sangat mahal, intan, berlian gitu mungkin
nggak perlu lewat laut lah ya, lewat udara paling berapa kilo gitu. Termasuk barang komersial, barang-barang industri, juga barang-barang milik pribadi ya, personal goods ya, atau personal goods itu disebut juga dengan personal effect. Biasanya kalau ada duta besar, saya pernah handle itu kedutaan besar Swiss ya, jadi duta besarnya pindah, ada yang ke Kanada, terus ada pegawai-pegawainya lah, ada yang dipindahkan ke Jerman, ada yang dipindahkan ke mana-mana gitu ya. Namanya personal effect, berarti kan barangnya ya barang yang di rumah gitu, kasur, bantal, cangkir, piring, ya, kulkas, semua itu dibawa itu, sampai sapu ijuk juga kadang-kadang dibawa, kadang-kadang bunga hidup juga dibawa gitu, dibawa di dalam pot itu. Nah, bagaimana kita packing barang-barang itu agar jangan sampai pecah di jalan gitu, jangan sampai rusak gitu ya, jangan sampai rusak. Kadang-kadang ada juga barang-barang berharga seperti piano, ya, ada gitar, ada mungkin elektronik, apa namanya, itu untuk barang-barang kedutaannya, embassy. Kalau kedutaan biasanya mudah ya, karena pemerintah itu tidak begitu memeriksa kalau barang kedutaan, ya, baik ekspor, baik impor. Soalnya ada izinnya yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman itu namanya PP 8, itu bisa. Tapi kalau yang pindah itu, saya kan dulu punya bos. Ada bos saya orang Jerman, ada orang Swiss, ada orang Prancis, ada orang Jepang. Nah, ini juga kan bule-bule itu ekspatriat yang ada di sini kan biasanya cuma 4 tahun. Setelah 4 tahun dipindahkan lagi. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kira-kira kenapa sih kok itu apa namanya? Kok orang-orang asing itu di satu tempat itu nggak lama, kira-kira apa tujuannya? Ada yang kira-kira mikir nggak? Kira-kira kenapa gitu? Kenapa di satu tempat 4 tahun dipindahkan atau 5 tahun dipindahkan? Kira-kira kenapa? Halo, sama. Kenapa pejabat pegawai negeri itu kadang-kadang kepala dinas kenapa cuma 5 tahun, habis itu dipindahkan, dimutasi, dipindahkan ke Surabaya? Kenapa? Kira-kira kenapa? Coba, ada yang mikir nggak? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Triamanda, coba jawab. Ini nggak ada Iya, orangnya. Pak. Ah, Ada kenapa untuk kira-kira? perputaran kali ya, Pak, mungkin untuk bisa mengetahui yang lain juga. Hmm, tahu yang lain. Oke, yang lain. Sidik Cahyo, menurut kamu kenapa? Kenapa orang-orang bule apa itu nggak lama-lama Indonesia 4 tahun pasti dipindahin itu? Kenapa? Sidik Cahyo, Apa masih di jalan? Mungkin semacam orientasi kali ya Pak ya. orientasi. Oke. Ya. Ada yang lain, pendapat yang lain. Kenapa dipindahin gitu loh? Kalau untuk mengetahui pengetahuan yang lebih luas, Pak, mungkin dari bidang-bidang yang lain, bisa nggak kayak gitu, Pak? Iya, ya. Makanya pendapat. Menurut kalian yang paling utama apa gitu? Kenapa harus dipindahkan gitu? Kalau yang tadi oke, bagus untuk orientasi, untuk menambah wawasan di tempat yang baru. Ya. Ada nggak kira-kira alasan yang menurut kalian itu sangat perlu dilakukan gitu? Ilham, Bergian, Iya Pak, kira-kira kenapa? Menurut kamu kenapa? lebih ke ini aja Pak, refresh untuk di segala Refresh. macam, di segala dunia. Iya, jadi mungkin refresh dalam segi ilmu, segi pekerjaan, jadi ada penyegaran gitu di setiap masing-masing bagian gitu Pak. Hmm.
Ada yang lain. Sebenarnya kayak di pemerintahan itu kan, umpamanya kepala kantor, kepala dinas gitu ya. Kalau dia kerja di situ 10 tahun, 20 tahun, kan orang juga bisa berbuat korupsi ya. Karena hanya dia di situ, nggak dipindah-pindahin gitu loh. Sama dengan perusahaan asing itu juga. Saya orang Jerman itu sering di sini, di sini di Indonesia gitu. Kadang-kadang mereka nggak mau dipindahkan, nggak mau pulang. Waktu kita tanya kenapa nggak mau, wah Indonesia itu kayak surga katanya gitu. Kenapa? Ya saya punya pembantu 3, punya supir 2, rumah saya besar, gaji saya lumayan bisa menghemat di sini. Kan Indonesia mereka nggak murah gitu. Kalau saya pulang ke Jerman katanya, mana saya punya supir, mana punya pembantu saya katanya gitu. Jadi kadang-kadang ada mereka orang-orang bule itu orang asing lah gitu, nggak mau pulang. Ya akhirnya mereka keluar bikin usaha di sini, usaha sendiri gitu. Mereka menganggap Indonesia itu seperti surga katanya ya. Tapi masuk akal sih. Kalau di sana saya boro-boro, jangan-jangan saya nggak naik mobil ke kantor, naik tram katanya gitu ya. Nah, paling utama kenapa mereka itu 4 tahun, biasanya sih 4 tahun ya, bukan 5 tahun, 4 tahun biasanya dipindahkan. Itu kalau terlalu lama di satu tempat, kalau dia mau buat negatif, mengambil keuntungan, umpamanya ya KKN lah. Nanti ada tracking yang dia pakai, tentunya dia mendapatkan fee, atau kalau dia punya tadi kontrak dengan pelayaran, dengan airline, bisa dia mengambil sebagian keuntungan gitu. Itu paling utama, makanya dipindahkan. Sama kepala kantor juga gitu dipindahkan ke Semarang. Ya. Kalau di situ terus sampai 25 tahun, ya bisa nggak maju gitu. Yang tadi juga bukan salah, maksud saya untuk orientasi, untuk menambahkan wawasan, untuk mengetahui hal-hal yang baru nggak salah. Tapi yang utama yang itu, agar mencegah terjadinya hal yang merugikan perusahaan, mungkin hanya untuk kepentingan pribadi ya, banyak seperti itu, kepentingan pribadi. Itu salah satu. Sehingga nah, di bos saya ada itu orang Jerman dulu namanya Henk Ostermeyer, orang Belanda, dia nggak mau pulang ke Belanda, ke Jerman, dia nggak mau. Akhirnya dia buka pabrik furniture di Jepara sama di Bali gitu. Karena dia bilang gitu, dia merasa di Indonesia itu senang. Makanya kalau ada bilang kalau kita ini kan rasanya di Indonesia itu nggak enak gitu ya. Tapi orang-orang asing itu ternyata mengatakan bahwa di sini tuh enak. Kalau bisa mereka jangan pindah lagi lah dari Indonesia gitu. Itu ya pendapat-pendapat dari sebagian. Oke. Itu yang tadi bilang personal effect atau personal goods, barang-barang pribadi ya. Paling ribet ngurusin ini. Kenapa? Ya kadang-kadang barangnya cuma kecil tapi harus kita packing tebel agar tidak pecah di jalanan. Kalau ada umpamanya lemari ada kacanya, meja yang pakai kaca, bagaimana agar nanti barang itu sampai di tujuan tidak pecah ya. Itu barang pribadi. Kalau barang komersial udah pasti lah ya. Barang komersial itu udah pasti di packing dengan bagus. Bisa pakai palet, bisa pakai case, bisa pakai box, macam-macam ya. Ada seperti pengiriman furniture, Indonesia dulu terkenal furniture-nya kan. Dari Jepara, ya, ukiran kayu jati itu kan terkenal dulu di luar negeri. Tapi sekarang udah mulai berkurang karena udah habis, pohonnya udah habis ditebangin. House goods, juga mobil ya. Biaya pengiriman akan sangat ditentukan oleh ukuran peti kemas ya, beratnya, dokumen yang diperlukan ya, kan macam-macam, nggak sama semua dokumen yang diperlukan. Ke Middle East itu nggak sama. Ya, memang ada beberapa dokumen yang sama, seperti Bill of Lading, kalau laut ya, packing list, competent post 3 itu udah harus itu ya. Tapi masih ada yang menggunakan certificate of origin, ada menggunakan certificate of analyzing, ada yang menggunakan umpamanya kalau import ada hasil survei dari Sukovindo di sana seperti itu ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi ya sama lah kalau kalian kira-kira yang mempengaruhi harga tiket pesawat terbang itu apa?
Kalian tahu nggak? Yang mempengaruhi harga tiket pesawat terbang itu apa? Umpamanya Garuda, AirAsia, Singapore Airlines. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Kenapa beda-beda harganya? Kenapa nggak sama gitu? Basuki coba jawab, Basuki Fadilah. Dari BBM-nya mungkin, Pak. Sama lah, pesawat mah sama, aftur semua kan. Kan Mungkin kenyamanannya, Pak. kenyamanan gitu ya. Apalagi? Karena Fasilitas sih, pesawat Pak, kalau harga ya. Fasilitas ya, Pak. Kalau buat ya fasilitas. Apalagi tadi siapa tuh Revi? Waktu penerbangan, Pak. Ya kecepatan. Ya, kecepatan. Biasanya makin cepat makin mahal. Makanya naik kereta ke Bandung saya nggak tahu berapa itu. Yang ke Bandung itu katanya cuma 50 menit sampai ke Bandung. Itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan naik bis atau naik kereta biasa gitu. Apalagi kira-kira? Bagasi, Pak. Bagasi ya, mempengaruhi juga. Kadang-kadang kan dipengaruhi ini juga ya, banyak atau sedikitnya permintaan. Sehingga ketika tiket pesawat itu mau lebaran, mau hari libur anak-anak sekolah, mau Natal tahun baru, biasanya harganya sangat tinggi tuh ya. Dibandingkan dengan hari, umpamanya sekarang ini, sekarang kan hari biasa aja ini. Bahkan kalau hari biasa banyak orang kasih diskon, kasih harga promo ya. Dibandingkan kalau akhir tahun atau pas mau lebaran, cari tiket susah. Harganya walaupun naik, walaupun tinggi, tapi tiket juga udah habis gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau permintaan banyak, harga itu jadi naik. Sama dengan laut. Laut juga seperti itu. Tentu kan laut itu kan ada evergreen. Pelayarannya nama pelayaran ada evergreen. Ada Hapag-Lloyd ya, ada Maersk-Line, ada COSCO ya, yang lokal ada Meratus. Pak, kan. Kenapa Dwi? One, Pak, ada One. Yang pingin loh, Pak, yang baru. One Express ya. Ya, One Express, Pak. One Express itu gabungan dari NYK, Mitsui, sama Keyline ya, tiga perusahaan Jepang, Mitsui, Keyline, sama NYK itu gabung, namanya jadi One Express. Mereka memperkuat ya. Ada SEMA CGM. Itu kan harganya walaupun dari Jakarta, sama-sama dari Jakarta ke Rotterdam gitu, Belanda, sama-sama, tapi harganya beda-beda gitu. Ya. Tadi mungkin fasilitas, service, speed atau kecepatan transit time-nya dari Jakarta ke sana. Kadang-kadang ke Europe itu kan ada beberapa main port ya. Main port maksudnya pelabuhan utama Rotterdam. Pelabuhan paling besar di Eropa itu Rotterdam. Jadi makanya dikatakan Rotterdam itu menjadi Gate of Europe gitu ya. Gate of Europe. Jadi ada Rotterdam, ada Hamburg di Jerman, ada Southampton ya. Southampton itu di Inggris ya. Nah, kadang-kadang tadi One Express itu saya kurang tahu ya. Seingat saya itu pertama dia sampai di Eropa, dia langsung ke Southampton, ke Inggris. Jadi dari Jakarta ke Southampton itu bisa 19 hari ya. Dari Jakarta 19 hari sampai ke Southampton, Inggris. Tapi nanti dari Southampton dia pergi juga ke Rotterdam. Dia pergi juga muat barang atau bongkar barang di Hamburg. Dia muat juga barang di Antwerp, Belgium gitu. Itu One Express. Tapi kalau Evergreen, saya kurang tahu Evergreen kemana. Contohnya Evergreen itu mungkin dia ke Southampton duluan, tapi dia bisa ke Rotterdam duluan, baru nanti ke Southampton, baru nanti ke Antwerp, ke Belgium, baru nanti ke kota ke Hamburg yang lain. Nah, ada Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd mungkin duluan ke Hamburg gitu. Jadi itu lebih cepat gitu ya. Jadi walaupun seperti itu sama-sama semuanya ke Rotterdam gitu, tapi harganya
beda-beda ya. Sama kita juga ke Bandung mungkin. Dari sini naik bus dari Jakarta, entah bis apalah dari sini ke Bandung. Bisa juga beda-beda harganya, padahal sama-sama nyampainya di Bandung gitu. Sama juga nyampainya, tapi tadi mungkin servisnya, mungkin speednya, mungkin juga tadi fasilitasnya, sehingga harganya bisa berbeda-beda. Pengiriman lewat laut juga seperti itu ya. Tadi yang saya tanya, ada kebetulan nanya harga ke Bahrain ya, ke Bahrain, namanya Mina Khalifa, portnya, nama peliwatnya Mina Khalifa ya. Saya tanya itu di grup, ada nggak servis ke Mina Khalifa? Saya punya kargo ini dari Jakarta, farmasi. Farmasi itu bukan obat, sabun tapi untuk sabun kecantikan dari Bogor. Itu mau dikirim ke Mina Khalifa di Bahrain. Nah, saya dapat tadi yang paling bagus dari satu perusahaan itu $75 per kubik. Tapi ada yang ngasih harganya $195 per kubik. Saya bingung juga, saya bilang. Padahal saya bilang, saya mau cari yang harga 65. Ada yang kasih 90, ada yang kasih 85, ada yang juga kasih berapa dari 16 juta totalnya seperti itu. Langsung ditotal sama dia. Nah, kenapa ini beda-beda gitu kan? Kalau LCL, kargo kecil itu kenapa beda? Kadang-kadang ada yang bisa buka konsol sendiri, satu kontainer. Dia punya customer banyak, dia buka konsol sendiri, jadi itu lebih murah dibandingkan dia hanya gabung dengan orang lain, di konsol dengan perusahaan lain, seperti itu. Itu yang membuat harganya lebih murah. Punya direct konsol, dan juga tentu dia punya harga yang bagus dengan pelayaran. Ya, punya tadi mungkin dia punya global kontrak dengan pelayaran, sehingga harganya bagus, bisa berbeda dengan yang lain. Ke Mina Khalifa itu di Bahrain. Ya. Jadi kargonya akan ready di bulan Oktober ini. Ya, seperti itu ya. Jadi beda-beda, harga tidak sama satu dengan yang lain. Sama dengan kalau kita naik pesawat juga tidak selalu sama satu dengan yang lain. Oke. Kemudian juga tentu yang mempengaruhi biaya, nanti kalau mau sholat atau apa, tolong dikasih tahu ya. Kalau ada sholat, kayaknya 10 menit lagi udah mau habis juga nih. Oke, kemudian ada pengiriman laut, ada LCL, yang tadi saya bilang. LCL itu less than container load, jadi dia tidak full satu kontainer, ya, tidak full. Jadi dia sedikit, namanya LCL ya. Jadi kalau LCL itu biasanya barang-barang itu di-combine yang satu dengan yang lain, sehingga nanti kalau sudah mendekati full atau sudah full, dia baru diberangkatkan. Itu namanya LCL. Jadi barang LCL ini biasanya dikirim ke gudangnya forwarder. Ya, biasanya gudang kan banyak di daerah Priok ya. Ada daerah Cakung, ada di daerah Marunda, ada di daerah Ancol sana seperti gudangnya ya. Di sini dikatakan LCL merupakan metode atau cara pengapalan muat di mana muatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi satu isi kontainer ya. Jadi untuk bisa memenuhi satu kontainer harus beberapa shipper digabung, beberapa eksportir. Sementara yang full kontainer atau FCL ya. Ini FCL, metode pengapalan muatan ini merupakan kebalikan dari metode LCL, di mana muatan dalam satu peti kemas ya. Satu peti kemas, satu pemilik, satu shipper. Dan ini biasanya di stuffing bukan di gudangnya forwarder, tapi di pabrik, di shipper. Kemarin saya punya kargo 120 tujuannya ke Malaysia. Jadi kita kirim ke Bogor itu kontainer, kita ambil dari deponya di GTM, Global Terminal Marunda, yang di Marunda, kita berangkatkan ke Bogor. Nah, cuma masalahnya kemarin, karena malamnya itu satu hari sebelum hari H, malamnya itu di GTM, di Global Terminal Marunda itu macet total. Macet total, jadi padat, mungkin banyak yang ngambil kontainer di situ kan, macet. Terus karena udah malam, kita susah ngecek kontainer bagus apa enggak gitu ya. Terus kita cek, jadi truk belum nyampe, tapi orang kami MKL udah sampai di GTM. Dicek ada kontainer bagus, wah. Tapi
kan biasanya siapa yang datang duluan, dia bebas milih kontainer gitu. Nah, kami kan punya trailer masih jauh kan, karena tadi macet. Sampai di GTM belum bisa gitu, ya. Jadi akhirnya dicari ada kontainer bagus. Boleh katanya dikasih booking namanya, tapi ada ekstra, kasih 100.000. Ya mungkin itu buat operatornya lah gitu. Udah sampai tracking kita, sampai di sana, nggak dikasih juga. Katanya kenapa? Ini grade A, kontainernya grade A. Sementara kita punya shipment itu kan farmasi nggak harus grade A, bisa grade B. Grade A itu biasanya untuk bahan-bahan makanan, ya biar bagus, biar dia tidak bolong, tidak ini. Nah, dibawa. Kemudian sampai kan karena 1 hari sebelumnya udah diambil, tidak langsung pergi ke Bogor ke pabrik, tapi dibawa garasi dulu. Sampai di garasi besok paginya jalan. Masalahnya kan supir kan baru nyampe biasanya di garasi kan pulang dari rumah itu bisa jam 8 sebenarnya. Waktu pas mau berangkat rusak, entah angin apa saya nggak tahu di trailer di truknya itu rusak, ada kerusakan. Wah, tunggu Pak, paling jam 9 bisa lagi diperbaiki, mekaniknya kerjain, baru jam 9 jalan ya, jam 9 jalan. Jam 9 jalan, terus kan closing kapal jam 9 malam. Tapi jam 9 pagi udah berangkat ke Bogor. Dari Bogor dimuat, totalnya PEB itu lama responnya dari Bea Cukai. Ya. Lama respon dari Bea Cukai. Oke, ini karena udah mau sholat, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi. Baik, kita break dulu. Sampai ketemu habis sholat. Terima kasih. Nanti masuk ke link yang tadi lagi ya. Diklik mungkin jam 6 lewat berapa lagi.